Nah, kali ini pertemuan untuk mata kuliah analisa pangan dan hasil pertanian, di mana untuk pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai sifat fisik sifat fisik pangan. Nah, untuk pertemuan kali ini itu terkait dengan analisa sensori pangan untuk pertemuan 13 dan 14. Nah, kita langsung masuk aja mengenai analisa sensori. Nah, ini sedikit ilustrasinya ya, kalau misalnya kita melakukan analisa sensori itu ada tempat yang bersekat, ada juga tempat yang yang tidak bersekat, tapi di tiap-tiap ini lokasi tertentu itu ada produk yang ingin dianalisa sensorinya, kemudian ada bahan analisa sensori, kemudian ada ini juga bahan analisa sensori sama ya ini. Jadi beginilah semestinya kalau misalnya kita punya lab analisa sensori ya, jadi itu ada sekatnya seperti ini. Nah, kita masuk langsung mengenai apa sih pengertian dari analisa sensori. Analisa sensori biasa disebut juga dengan uji indrawi, di mana kalau dilihat dari kata-katanya uji indrawi berarti kita menggunakan panca indera ya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan alat peralatan untuk menganalisa suatu bahan-bahan kimia pada bahan pangan. Nah, khusus untuk ini itu kita menggunakan untuk analisa sensori, kita menggunakan panca indera kita, panca indera manusia yang digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas suatu produk, tapi tentunya akan dikombinasikan dengan penggunaan aplikasi untuk penentuan kesimpulan dari hasil analisa yang kita lakukan. Nah, jadi disiplin ilmu yang tentunya proses metode analisa sensor ini pasti menggunakan standarisasi dan standarisasi metode ya, maksudnya standarisasi yang mesti dilakukan pada saat melakukan metode analisa, pada saat dilakukan analisa sensori. Dan tentunya juga ada pengendalian yang perlu diketahui dalam proses tersebut. Ya, mulai dari persiapan sampel, bagaimana nilai pengendalian respon atau penentuan nilai untuk tiap-tiap atribut yang kita nilai ya, tiap-tiap atribut dari tiap-tiap penilaian kita maksudnya. Kemudian ada analisis data dan interpretasi hasil. Ya, tentunya pada saat kita melakukan analisis sensor itu ya tentunya kita menginput data hasil analisa dengan cara pencatatan dan dokumentasi terhadap produk yang kita analisa. Jadi, nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa analisa sensor itu kata lainnya adalah uji indrawi, dan tentunya kita menggunakan panca indera kita sebagai alat pengukur untuk mengidentifikasi kemudian menganalisa digunakan sebagai untuk identifikasi dan menganalisa ya panca indera kita. Nah, apa saja itu dilihat di gambar itu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan ya mulut, kemudian perabaan tangan. Kemudian setelah itu seperti yang saya katakan sebelumnya, setelah kita melakukan analisa menggunakan panca indera, itu kemudian kita lakukan pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan metode perhitungan. Nah, sifat dasar untuk uji indrawi itu ada dua sebenarnya ya, ada objektif. Objektif itu apa yang dilihat langsung dicatat ya. Ada yang subjektif ya. Subjektif itu ya berbeda-beda ya tiap ininya.
Nah, kita masuk ke objektif. Jadi objektif itu menjawab pertanyaan dasar mengenai kualitas suatu produk, ya, kualitas suatu produk. Jadi misalnya kalau misalnya ada produk kita mau lihat kualitasnya, itu langsung saja dilihat secara langsung menggunakan indera kita. Nah, metode yang biasa yang digunakan adalah pembedaan dan deskripsi. Jadi uji indrawi, pembeda dan deskripsi untuk yang objektif, ya, dalam penentuan kualitas suatu produk. Nah, kemudian subjektif itu berkaitan dengan tingkat kesukaan dan penerimaan suatu produk, ya. Tingkat penerimaan dan kesukaan artinya apa? Dia dikatakan sifatnya subjektif karena tingkat kesukaan suatu produk tiap-tiap individu itu berbeda, ya, makanya dia disebut sebagai objektif. Begitupun tingkat penerimaan. Jadi ya yang subjektif ya, ya makanya dikatakan subjektif, ya, karena perbedaan kesukaan dan penerimaan tiap-tiap konsumen itu berbeda. Ya, sifatnya subjektif, ya. Si A belum tentu suka, kayak saya kan belum enggak terlalu suka kopi. Jadi kalau misalnya saya dianalisa tingkat kesukaan saya terhadap kopi, itu saya tidak cocok jadi panelisnya. Jadi yang cocok untuk panelis kopi itu ya orang memang yang tahu bagaimana sih kualitas kopi itu yang baik. Sehingga dia nggak bisa menilai, mengukur satu produk itu sampai di mana tingkat kesukaannya dan penerimaannya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan uji analisa sensori atau uji indrawi, pertama itu merencanakan tujuan uji yang benar. Jadi kita harus merencanakan apa sih tujuan pengujian kita. Apakah mau melihat tingkat kesukaannya atau tingkat penerimaannya? Apakah mau melihat kualitasnya, perbedaannya, atau mendeskripsikan produk tersebut? Itu harusnya perlu kita ketahui dulu. Kemudian yang berikutnya adalah mengikut sertakan panelis yang sesuai. Ya, ini juga perlu penting. Jadi jangan sampai kita mengikut sertakan panelis yang, kalau kita mau analisa seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau misalnya kita mau analisa kopi terus yang disiapkan panelisnya itu orang-orang yang tidak suka kopi atau tidak tahu parameter kopi yang baik itu, yang bagus itu gimana, ya, secara umum, ya. Walaupun memang nanti ada pasti perbedaan menonjol dari tiap-tiap produk, ya. Jadi harus kita mengetahui panelis yang cocok itu bagaimana, yang mana. Kemudian menanyakan pertanyaan yang sesuai. Jadi jangan sampai kita analisa tingkat kesukaan itu pertanyaannya tidak nyambung, ya, dengan tujuan yang ingin kita ingin dapatkan, ya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian kemudian mengontrol lingkungan pengujian dan penyajian produk. Jadi kita analisa ujian rawi itu berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga perlu dikontrol atau perlu ditata lingkungan pengujian, ya. Begitupun penyajian produk agar si panelis tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar ketika melakukan analisa uji sensori. Nah, ini uji indrawi dan uji organoleptik. Uji indrawi itu penulis melakukan pengujian dengan perasaan, kalau indrawi, ya. Jadi indrawi itu ya lebih banyak menggunakan panca indera, ya, katakan tadi, sehingga penggunaannya itu lebih ketika kita melakukan analisa itu lebih banyak menggunakan panca indera, ya, tentunya dihubungkan dengan perasaan. Metode yang digunakan pasti, kemudian umumnya penulis telah diseleksi dan dilatih. Dan yang diseleksi dan dilatih itu tujuannya agar metode yang dilakukan itu sudah sesuai, panelis tahu, ya, panelis tahu tentang metode yang akan kita lakukan, sehingga dalam melakukan analisa itu tidak salah lagi, maksudnya tidak ada lagi kesalahan yang bisa saja terjadi, ya, karena
kesalahan dalam penilaian. Ya. Sama juga peralatan. Kalau kita mau menganalisa menggunakan suatu alat, itu harus kita setting dulu alatnya, ya sesuai dengan tujuan yang akan kita lakukan. Ya. Sama juga manusia, itu harus diseleksi dulu, dilatih dulu mengenai metode yang akan dilakukan dalam analisa sensori. Subjektivitas panelis kecil, kemudian dilakukan dalam bilik pengujian dan data analisis dengan metode statistik. Ini dikatakan tadi bahwa karena pengaruh lingkungan itu berpengaruh terhadap pengujian, sehingga perlu dibuat lingkungan ya. Salah satunya caranya yaitu ya dibuatkan bilik pengujian. Nah, ya, kemudian langsung dianalisa datanya. Kemudian yang berikutnya adalah uji organoleptik. Panelis cenderung menilai berdasarkan kesukaan. Jadi ini terkait dengan tingkat kesukaan ya. Panelis tanpa latihan sebelumnya. Nah, kemudian panelis umumnya tidak melakukan penginderaan berdasarkan kemampuan dalam uji indrawi. Jadi ini kalau tingkat kesukaan itu langsung saja ya. Tidak ada pelatihan yang dilakukan ya. Karena dia memang tujuannya untuk mengukur kesukaan ya dari tingkat penerimaan produk ya, tingkat penerimaan produk terhadap apa yang dia rasakan. Dilakukan di tempat terbuka, diskusi antara panelis selama pengendara. Jadi bisa dilakukan di tempat terbuka, bahkan bisa dilakukan diskusi ya. Tujuannya dari diskusi itu biasanya contohnya kayak gini, kalau misalnya kita analisa sambal contohnya ya, analisa sambal, dan pasti nanti panelisnya setelah mencicipi pasti bertanya, ini sih terbuat dari apa, bahan dasarnya, atau ada bahan tambahannya apa begitu, sehingga dia diskusi tersebut juga berpengaruh terhadap tingkat kesukaannya ya. Mungkin dari adanya diskusi antara panelis dengan ini yang membuat produk tersebut, itu akan mudah panelis mendeskripsikan atau mudah menentukan tingkat kesukaannya ya terhadap produk yang dianalisa, karena adanya informasi-informasi terkait produk yang dianalisa oleh si panelis tersebut. Kemudian tujuan uji indrawi untuk mengetahui respon atau kesan yang diperoleh panca indera terhadap rangsangan yang ditimbulkan oleh suatu produk. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih respon dan kesan yang diperoleh dari produk tersebut, ya tentunya dengan menggunakan panca indera. Selain itu, tujuan dari uji indrawi ini untuk mengetahui kualitas suatu produk ya, untuk mengetahui kualitas suatu produk, dan tentunya tadi ya berhubungan dengan pembedaan, deskripsi, kesukaan, dan penerimaan atau afeksi. Jadi tentunya juga kualitas itu terkait dengan pembedaan. Pembedaan ini biasanya pembedaan antara misalnya kalau bikin dua produk ya, atau dua sampel, atau dua dua sampel yang dibuat, ada penambahannya beberapa persen, ada penambahan yang berikutnya adalah penambahan yang berbeda ya pada produk yang sama untuk bahan baku tertentu. Itu ada biasa penambahan yang berbeda untuk produk yang sama, sehingga untuk mengetahui tingkat kesukaannya itu mesti dilakukan analisa sensori untuk mengetahui bagaimana sih yang lebih baik dari tingkat penerimaan dari kedua produk tersebut. Nah, uji indrawi menurut bidang research pengendalian mutu pemasaran. Nah, ini tujuan uji indrawi ya menurut bidang-bidang ini ada 3 bidang: research, development, ada pengendalian mutu, dan pemasaran. Jadi tujuan uji indrawi itu berbeda-beda untuk tiap bidang-bidang ini. Kita masuk ke bidang research dan development.
Jadi tujuannya pertama membandingkan beberapa prototipe yang sedang dikembangkan. Jadi untuk research dan development di mana dia terus mengembangkan suatu produk yang dari suatu perusahaan, maka perlu melakukan analisa indrawi atau analisa tingkat kesukaan dari tiap-tiap produk yang dihasilkan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui sampai mana level tingkat kesukaan untuk produk tersebut. Kalau memang levelnya rendah, maka uh, informasi tersebut menjadi pertimbangan untuk pengembangan atau penelitian untuk produk selanjutnya. Ya, untuk produk selanjutnya. Kemudian memahami pengaruh bahan baku, bahan tambahan, dan proses terhadap karakteristik produk. Jadi memahami pengaruh bahan baku, bahan tambahan, dan proses karakteristik tersebut. Kemudian menghubungkan data sensori dengan data instrumen dan dengan data konsumen. Jadi data yang diperoleh itu bisa dibandingkan ya, data dari analisa sensori, kemudian data dari penggunaan beberapa alat, kemudian data dari informasi dari konsumen itu yang merupakan suatu data ya, data untuk menghubungkan ketiga data itu apakah linear atau tidak, itu perlu dilakukan untuk pengembangan produk ke depannya. Kemudian pemetaan produk, pencocokan produk, dan reformulasi produk. Kemudian pengendalian mutu atau biasa disebut dengan quality control atau quality assurance, itu dia membuat standar. Jadi pengendalian uji indrawi ini tujuannya adalah menghasilkan standar, spesifikasi, dan jaminan mutu produk. Jadi membuat standar, spesifikasi, dan jaminan mutu produk. Kemudian berikutnya adalah menguji umur simpan. Jadi untuk mengetahui umur simpan suatu produk itu perlu dilakukan analisa sensori. Jadi biasanya itu kita lakukan analisa sensori itu untuk mengetahui umur simpan suatu produk itu kita simpan dengan jangka waktu tertentu. Ya, setiap jangka waktu tersebut kita lakukan analisa sensori. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana sih produk tersebut rusak, sampai berapa hari ya, sampai waktu-waktu tertentu kapan. Tentunya dari hasil data uji sensori. Mengidentifikasi potensi kerusakan, kemudian memilih pemasok atau supplier. Jadi memilih pemasok atau supplier itu erat hubungannya dengan uji sensori ya, terkait dengan uji tingkat kesukaan. Jadi ada beberapa produk memang yang diminati oleh orang kalangan-kalangan tertentu. Nah, untuk mengetahui kalangan mana saja yang menyukai produk kita, maka perlu kita lakukan uji sensori terkait dengan tingkat kesukaan dari produk yang kita ini. Sehingga kita bisa mengetahui supplier kita ya. Oh, ternyata supplier saya ini apakah berdasarkan lokasi? Ya, lokasi, umur, atau kebiasaan dan lain-lain itu juga berpengaruh semuanya. Kemudian pemasaran dan marketing, bidang pemasaran atau marketing, mengetahui penerimaan ini juga ya sama tadi, mengetahui tingkat penerimaan dan tingkat kesukaan konsumen. Jadi dengan adanya uji sensori kita bisa mengetahui seberapa berapa sih level tingkat penerimaan atau kesukaan produk kita terhadap konsumen. Nah, kemudian mengetahui kompetensi produk di pasar. Ini terkait dengan peta marketing kita ya. Kita tahu semua kompetensi, kemudian menentukan posisi produk. Kemudian kita juga bisa mengetahui peluang kesuksesan dari produk kita. Kemudian kita juga dapat memahami harapan dari konsumen dari hasil uji sensori. Nah, ini hal-hal umum yang ingin diketahui dari uji sensori adalah kesukaan keseluruhan, kesukaan terhadap atribut sensori tertentu, keinginan pembeli, kecocokan konsep dan merek, pengakuan terhadap nilai produk yang tidak berhubungan dengan mutu dan fungsi. Jadi dengan adanya analisa sensori, kita dapat mengetahui kelima data ini, ya. Data kesukaan keseluruhan, ya.
data terhadap atribut sensori tertentu. Jadi ya, untuk produk-produk, untuk satu produk kita dapat mengetahui data dari atribut. Atribut itu artinya dari menggunakan panca indera ya, mata. Jadi kita bisa mengukur, oh kalau ini penciuman, baunya, aromanya, kemudian mata, kalau itu mata kenampakannya ya kita bisa mengukur level kematangannya, kita bisa mengukur level aromanya, kita bisa mengukur itu atribut-atributnya ya, atribut apa namanya, aroma, atribut warna atau atribut tekstur ya, dan lain-lainnya terkait dengan penggunaan panca indera. Kemudian kita juga tahu keinginan dari pembeli. Setelah ini apa namanya, uji sensori itu, data yang diperoleh itu bisa menghasilkan, memberikan informasi mengenai apa ya, keinginan atau masukan dari pembeli ya. Kemudian kesesuaian konsep dan merek. Jadi informasi dari uji sensori itu bisa digunakan sebagai alat dalam apa namanya, dalam bisa menjadi apa namanya, sumber informasi terkait dengan hal-hal ini ya, yang kelima ini. Tujuan ujian rawi menurut metode pengujiannya itu uji pembedaan, uji deskripsi, dan uji kesukaan. Nah, uji pembedaan atau description test itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua produk, antara dua atau lebih dari contoh yang diberikan. Kemudian umumnya itu berhubungan dengan pengendalian mutu satu produk. Jadi uji pembeda itu salah satu metode yang digunakan untuk pengendalian mutu ya, pengendalian mutu terhadap produk yang kita miliki. Nah, mutu apanya saja itu ya, tentunya mutu dari umur simpan. Kemudian kita juga dapat mengetahui tingkat kesukaan ya, tingkat kerusakan pada produk. Kemudian sehingga uji pembeda ini diperlukan panelis yang profesional ya, profesional, atau dia setidaknya dia mampu lah mengetahui atau mengidentifikasi produk ya, mengidentifikasi perbedaan suatu produk yang satu dengan yang lain. Kemudian uji deskripsi itu tentunya untuk mendeskripsikan ya, mendeskripsikan dan mengukur perbedaan yang ditemukan di antara satu produk. Misalnya ada beberapa produk, jadi untuk membedakan antara produk satu dengan produk yang lain itu dilakukan uji deskripsi. Nah, sehingga uji deskripsi ini cocok untuk pengembangan produk ya. Di mana biasanya digunakan yaitu membandingkan produk yang akan dikembangkan dengan produk yang akan dikembangkan dengan produk yang targetnya ya, targetnya nanti produk itu arahnya kemana ya. Jadi untuk membandingkan produk yang kita buat dengan produk yang tujuan yang akan kita buat itu untuk apa namanya, untuk melihat kecocokan dari, atau untuk melihat pengembangannya apakah ada atau tidak dari produk yang kita buat itu, maka perlu dilakukan uji deskripsi. Jadi contohnya kayak gini, misalnya ada produk coklat, kita mau kembangkan produk ini. Kemudian setelah itu kita kembangkan sehingga produknya sudah jadi. Jadi untuk membedakan produk yang sebelum dikembangkan dengan yang sudah dikembangkan, itu dilakukan analisa deskripsi untuk mengetahui memang ada perubahan dari perlakuan yang diberikan atau dari pengembangan produk yang dilakukan. Kemudian pengujian ini membutuhkan definisi, evaluasi, pemahaman karakteristik sensor produk, bahkan ketajaman sensor yang tinggi, latihan bagi panelis yang akan melibatkan. Jadi petunjuk juga ini, uji deskripsi ini juga membutuhkan panelis yang profesional, sehingga profesional dalam artian itu dapat membedakan ya, dapat memiliki ketajaman sensor yang tinggi sehingga dia dapat
membedakan antara satu produk, mendeskripsikan antara satu produk satu dengan produk lain. Kemudian uji kesukaan atau hedonik untuk mengidentifikasi tingkat kesukaan suatu panelis, suatu produk ya, suatu produk. Nah, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu produk yang dapat dikenali oleh konsumen dan berpengaruh terhadap kesukaan dan penerimaan. Nah, biasanya untuk uji kesukaan ini itu diwakili oleh satu populasi tertentu. Jadi tidak perlu lagi satu populasi itu melakukan uji kesukaan terhadap produk yang kita gunakan. Jadi cukuplah satu panelis yang mewakili dari populasi tersebut. Dan berbeda dengan ini, uji kesukaan ini tidak memerlukan panelis yang profesional. Nah, manusia sebagai instrumen ujian rawi yang terpercaya didasarkan pada keahlian atau pengaruh indrawi dalam mengoptimalkan faktor-faktor definisi permasalahan, desain pengujian, instrumentasi, dan implementasi hasil. Definisi permasalahan yaitu kita harus menentukan dengan tepat apa yang diukur. Nah, tentunya ini bertujuan untuk sehingga hal ini penting karena ini merupakan ilmu yang sulit karena dikaitkan dengan panca indera yang kita miliki serta perasaan. Kemudian desain pengujian itu tidak hanya menghindari subjektivitas dan kesan bias, tapi juga meminimalisir jumlah pengujian yang diperlukan untuk memperoleh hasil pengujian yang akurat. Kemudian instrumentasi, penulis harus diseleksi dan dilatih untuk memberikan keputusan yang reproducible. Jadi instrumentasi ini di mana manusia dijadikan sebagai alat instrumen sehingga manusia tersebut atau panelis tersebut harus memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisa produk tersebut sehingga perlu dilakukan penyeleksian dan pelatihan terhadap panelis tersebut. Kemudian interpretasi hasil dengan data statistik, pengujian memilih hipotesis yang tepat dan menggambarkan kesimpulan yang dijamin oleh hasil. Nah, mekanisme urutan persepsi indrawi, jadi terdapat 3 tahapan di sini. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan panca indera kita, itu yang bekerja dulu adalah stimulus. Kemudian ingatan kita, memori, kemudian langsung menghasilkan persepsi. Jadi awalnya itu, contohnya kita menyentuh suatu benda, itu stimulus itu yang bekerja. Stimulus menyentuh organ indrawi dan diubah menjadi sinyal saraf menuju ke otak. Jadi stimulus yang menyentuh organ indrawi kita, kemudian informasi stimulus itu diubah di informasi tersebut dibawa oleh saraf yang terdapat pada pada dagingnya, pada bagian bawah dari kulit kita itu terdapat saraf di situ. Nah, saraf itulah nanti yang akan membawa informasi menuju ke otak. Kemudian setelah sampai di otak, maka ingatan yang sudah ada atau ingatan yang sudah ada ya yang tersimpan di dalam memori otak kita itu akan menerjemahkan, mengorganisir dan mengintegrasikan sensasi yang timbul sehingga akan menghasilkan persepsi. Ya. Nah, persepsi yang timbul akan memformulasikan suatu respon. Jadi akan menghasilkan suatu respon. Jadi awalnya itu stimulus, kemudian setelah stimulus akan menghasilkan sensasi. Sensasi itu masuk ke otak. Otak itu menerjemahkan, menyamakan dengan memori yang sudah ada di dalamnya, kemudian akan menghasilkan persepsi. Kemudian dari persepsi itu akan menghasilkan respon.
Nah, itu adalah penjelasan untuk pertemuan analisa sensori atau ujian rawi. Jika ada yang ditanyakan, silakan komentar di link YouTube. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.